Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami yang berjudul Dampak Positif Pembelajaran Digital pada Masa Pandemi COVID-19 yang beranggotakan dari saya sendiri Tiga Arifin Rahman dengan NIM K1323073. Saya Sofia Christine Puji Astuti dengan NIM K1320079. Saya Yovita Naima Indra dengan NIM K1323091. Dan saya Muhammad dengan NIM K1323095. Latar belakang, pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap sektor pendidikan di Indonesia yang memaksa implementasi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau pembelajaran daring sebagai pengganti tatap muka akibat kebijakan PSBB dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Meskipun demikian, pembelajaran daring dianggap krusial sejalan dengan tuntutan era revolusi industri 4.0 yang mengharuskan guru dan siswa memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan media dan bahan ajar berbasis teknologi informasi dipandang penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, implementasi daring juga menimbulkan dampak jangka pendek seperti kurangnya familiaritas dengan sistem sekolah di rumah dan hilangnya penilaian internal aspek afektif dan psikomotorik siswa. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja dampak positif pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 bagi guru? Yang kedua, apa saja dampak positif pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 bagi siswa? Yang ketiga, bagaimana peran pembelajaran daring dalam menjaga keberlanjutan proses pendidikan di masa pandemi COVID-19? Selanjutnya, untuk bagian C, tujuan penulisan. Adapun tujuan dibuatnya makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dampak positif pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 bagi guru. Yang kedua, mengidentifikasi dampak positif pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 bagi siswa. Yang ketiga, menjelaskan peran pembelajaran digital dalam memastikan kelangsungan pendidikan selama pandemi COVID-19. Yang selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Manfaat dari dibuatnya makalah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan gambaran mengenai pembelajaran daring khususnya dalam konteks krisis seperti pandemi COVID-19. Yang kedua, memberikan gambaran tentang dampak-dampak dari pembelajaran daring bagi siswa, guru, maupun orang tua. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran siswa akan manfaat teknologi dalam pembelajaran daring. Nah, pandemi COVID-19, perubahan sistem pembelajaran dan transformasi digital dalam pendidikan. Pandemi COVID-19 telah memaksa sektor pendidikan global untuk bertransformasi secara drastis dari pembelajaran tatap muka menjadi daring akibat kebijakan pembatasan sosial dan lockdown. Perubahan ini melibatkan pemanfaatan teknologi digital sebagai alat utama untuk menghubungkan guru dan siswa melalui platform online, aplikasi konferensi video, dan sumber daya digital. Transformasi digital ini tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi pendidikan yang lebih inklusif, fleksibel, dan adaptif di masa depan. Pemahaman mendalam terhadap dinamika ini diharapkan dapat menghasilkan strategi efektif untuk masa depan pendidikan yang semakin digital. 1. Dampak pandemi terhadap sistem pendidikan global. Sebagai antisipasi pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran di sekolah dihentikan dan dialihkan ke pembelajaran jarak jauh atau PJJ daring. 2. Perubahan mendasar dalam metode pembelajaran yang sebelum bersifat luring menjadi daring. 3. Transformasi digital dalam konteks pendidikan. 4. Konsep pembelajaran daring serta alat-alat yang digunakan. Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu B, peluang transformasi digital dalam pembelajaran matematika. Subbab yang pertama yaitu peluang transformasi digital dalam pembelajaran matematika bagi guru. Dalam era ini, guru dituntut untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam mengajar matematika. Menurut Putra pada tahun 2019, metode pembelajaran tradisional di mana guru menjelaskan materi secara langsung lalu memberikan latihan soal kepada siswa tidak dapat dilakukan ketika masa pandemi COVID-19. Pemanfaatan transformasi digital yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran merupakan kunci dalam meningkatkan keberhasilan proses belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19. Transformasi digital dalam pembelajaran matematika menawarkan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan guru untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Berikut adalah peluang transformasi digital dalam pembelajaran matematika bagi guru.
Yang pertama yaitu ada kemudahan dalam menggunakan berbagai alat bantu pengajaran digital. Yang kedua yaitu peningkatan akses sumber belajar. Transformasi digital memungkinkan guru untuk mengakses berbagai sumber belajar yang lebih beragam dan terkini. Yang ketiga, yaitu ada kesiapan guru dalam mengembangkan keterampilan digital. Yang keempat, yaitu penyajian materi matematika secara visual dan dinamis. Yang kelima, yaitu guru dapat mengukur dan memantau kemampuan siswa secara lebih efektif. Baik, yang kedua, peluang transformasi digital dalam pembelajaran matematika bagi siswa. Perkembangan teknologi digital membawa dampak besar terhadap dunia pendidikan, tidak terkecuali dalam pendidikan matematika. Transformasi digital mendorong perubahan metode pembelajaran yang sebelumnya konvensional menjadi lebih modern, interaktif, dan adaptif. Pendidikan matematika kini tidak hanya berfokus pada hafalan rumus, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan penerapan konsep dalam kehidupan nyata. Kondisi ini membuka berbagai peluang bagi pendidik dan siswa untuk menciptakan pembelajaran matematika yang lebih efektif dan bermakna. Seiring dengan itu, peran guru matematika berubah menjadi fasilitator yang mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Peluang-peluang ini menjadi semakin penting untuk dimanfaatkan, apalagi di era revolusi industri 4.0 yang menuntut integrasi teknologi dalam setiap aspek kehidupan termasuk pendidikan. Berikut beberapa peluang transformasi digital yang dioptimalkan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pengembangan pembelajaran interaktif dan adaptif. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas dan fleksibilitas dalam belajar. Yang ketiga, optimalisasi manajemen data dan evaluasi pembelajaran. Berikutnya yaitu bagian C, tantangan transformasi digital dalam pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu tantangan transformasi digital dalam pembelajaran matematika bagi guru. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, metode pembelajaran tradisional mulai beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan generasi digital. Dalam konteks pembelajaran matematika, transformasi ini memberikan peluang untuk meningkatkan keterlibatan siswa, menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, serta menyediakan akses yang lebih luas terhadap sumber daya pendidikan. Meskipun memiliki potensi yang sangat signifikan, guru menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan transformasi digital secara efektif. Sebagai penggerak utama dalam proses pembelajaran, guru matematika diharuskan untuk menguasai teknologi dan metode baru agar dapat memanfaatkan alat digital secara optimal. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tapi juga mencakup perubahan paradigma dalam cara mengajar dan belajar. Oleh karena itu, penting untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh guru dalam proses transformasi digital ini, sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Adapun beberapa tantangan utama yang dihadapi guru selama masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketidaksetaraan akses teknologi. Yang kedua yaitu ketidaksetaraan geografis. Yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru. Yang keempat yaitu minimnya pelatihan dalam pemberdayaan teknologi digital untuk guru. Yang kedua, yaitu tantangan transformasi digital dalam pembelajaran matematika bagi siswa. Pandemi COVID-19 memaksakan sistem pendidikan bertransformasi secara digital melalui pembelajaran daring. Perubahan ini menimbulkan berbagai tantangan, khususnya dalam pembelajaran matematika yang bersifat abstrak dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Tantangan utama yang dihadapi siswa meliputi yang pertama ada keterbatasan akses internet dan teknologi. Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran daring adalah keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi dan jaringan internet. Yang kedua, ada rendahnya motivasi belajar siswa. Dalam menghadapi tantangan pembelajaran daring yang semakin berkembang, tidak hanya kendala teknis yang menjadi masalah utama, tetapi juga motivasi belajar siswa yang cenderung turun. Yang ketiga, ada kesulitan memahami materi. Proses pembelajaran daring yang berlangsung tanpa interaksi tatap muka dengan guru
telah menimbulkan berbagai kesulitan, terutama dalam penyampaian materi pembelajaran yang perlu penjelasan lebih mendalam. Yang keempat, ada dukungan orang tua yang terbatas. Selama pembelajaran daring, peran orang tua semakin penting karena mereka berfungsi tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping aktif dalam proses belajar anak. C. Dampak positif dari pandemi COVID-19 dalam pembelajaran daring. Yang pertama, dampak positif dari pandemi COVID-19 dalam pembelajaran daring bagi guru. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan. Salah satunya, pergantian dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran dalam jaringan. Meskipun menimbulkan berbagai halangan, pandemi juga memberikan dampak positif bagi guru, terutama pada pengembangan kompetensi profesional dan adaptasi teknologi. Berikut merupakan dampak positif yang dialami oleh guru selama pembelajaran dalam jaringan. Yang pertama, penguasaan penggunaan aplikasi yang mendukung pembelajaran daring. Pandemi COVID-19 menuntut guru untuk menguasai aplikasi yang mendukung pembelajaran daring. Yang kedua, pengalaman baru dalam metode pembelajaran. Pembelajaran daring mendorong guru untuk mengadopsi metode baru yang lebih interaktif dan menarik, seperti penggunaan video dan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, fleksibilitas waktu dan tempat mengajar. Pembelajaran online memberikan fleksibilitas bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Guru dapat mengatur waktu dan tempat pengajaran dengan lebih fleksibel yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Fleksibilitas ini memungkinkan guru untuk lebih efisien dalam mengelola waktu, baik untuk persiapan mengajar maupun evaluasi pembelajaran. Yang keempat, peningkatan interaksi dengan orang tua siswa. Pembelajaran daring meningkatkan komunikasi antara guru dan orang tua, memungkinkan orang tua untuk lebih terlibat dalam proses pendidikan anak mereka. Yang kelima, pengembangan kemandirian dan kreativitas guru. Pandemi COVID-19 mendorong guru untuk lebih mandiri dan kreatif dalam menghadapi tantangan pembelajaran. Guru belajar mencari solusi atas kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan jaringan internet atau kurangnya pemahaman siswa. Yang keenam, akses sumber belajar yang lebih luas. Pembelajaran online memungkinkan guru untuk mengakses berbagai sumber belajar digital, seperti jurnal, video edukasi, dan platform pembelajaran berbasis online. Yang kedua, ada dampak positif dari pandemi COVID-19 dalam pembelajaran daring bagi siswa. Pada masa pandemi COVID-19, semua aktivitas dialihkan hampir setengahnya untuk tetap berada di dalam rumah. Salah satunya pembelajaran dipindahkan yang awalnya siswa harus pergi ke sekolah menjadi daring. Meskipun menimbulkan banyak halangan, pandemi juga memberikan dampak positif bagi siswa. Berikut dampak positif yang dialami siswa. Yang pertama, penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Siswa menjadi terbiasa menggunakan berbagai platform digital seperti Zoom, Google Classroom, dan Google Meet untuk meningkatkan literasi teknologi mereka. Yang kedua, peningkatan kemandirian pada siswa. Siswa dilatih untuk lebih mandiri dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas tanpa pengawasan langsung dari guru. Hal ini juga diungkapkan oleh Carmen dan Pribadi pada tahun 2022 yang juga menyimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran online ini membuat para siswa menjadikan mereka bertambah mandiri sebab dengan adanya para pendidik kurang menjelaskan materi secara mendalam atau para dosen yang hanya memberikan materi berupa bentuk file. Yang ketiga, pengembangan minat dan bakat siswa. Fleksibilitas waktu memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi hobi dan mengembangkan potensi diri di luar kegiatan akademik. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Diva Khairunisa Mufidah pada tahun 2021 yang mengatakan waktu pembelajaran dianggap lebih variatif, fleksibel, dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang selanjutnya,
Ada fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, memberi siswa kebebasan dalam mengatur jadwal belajar yang sesuai. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian DIVA Indonesia UGIDA pada tahun 2021. Yang selanjutnya, siswa lebih santai dan senang. Pembelajaran daring memberikan dampak positif bagi siswa karena mereka lebih santai dan tenang selama pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya, mendapatkan bimbingan dan jadwal dan jawaban yang lebih cepat. Melalui grup WhatsApp, siswa dapat bertanya secara langsung kepada guru jika mengalami kesulitan dan berpotensi mendapatkan jawaban atau bimbingan lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Yang selanjutnya, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak dan mempererat hubungan. Pembelajaran daring membuat orang tua harus meluangkan waktu lebih untuk memberikan pendampingan kepada anaknya. Selanjutnya, siswa tidak terbebani dengan aspek lain dari sekolah. Adanya COVID-19 menjadikan semangat dalam belajar karena hanya mengerjakan tugas saja. Ini bisa diinterpretasikan bahwa beberapa siswa mungkin merasa lebih fokus atau tidak terbebani dengan aspek lain dari sekolah. Misalnya, interaksi sosial yang rumit atau kegiatan ekstrakurikuler, dan lebih termotivasi dengan fokus pada tugas akademik. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Pandemi COVID-19 telah membawa transformasi besar dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Dengan peralihan dari pembelajaran tatap muka atau learning ke pembelajaran daring, perubahan ini memberikan dampak signifikan bagi guru, siswa, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. 1. Adapun dampak positif pembelajaran daring bagi guru yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kompetensi digital guru dalam penggunaan berbagai platform seperti Zoom, Google Classroom, dan aplikasi lainnya. Kedua, memberikan pengalaman baru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas waktu dan tempat mengajar, sehingga guru dapat mengelola pembelajaran dengan lebih efisien. Yang keempat, memperkuat interaksi dengan orang tua siswa melalui komunikasi daring, mendukung kolaborasi pendidikan. Yang kelima, memperluas akses sumber belajar dan referensi ajar melalui internet. 2. Dampak positif pembelajaran daring bagi siswa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi digital untuk proses belajar. Yang kedua, mendorong kemandirian siswa dalam mengelola proses belajar mereka sendiri. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar, memungkinkan siswa menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi pribadi mereka. Yang keempat, membuka kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan minat, bakat, serta kreativitas di luar kegiatan akademik. Yang kelima, meningkatkan peran serta orang tua dalam mendampingi proses pembelajaran siswa di rumah. Ya, adapun peran pembelajaran daring dalam mencegah keberlanjutan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, menjadi solusi efektif untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan di tengah pandemi. Yang kedua, mendorong adopsi teknologi pendidikan yang lebih luas di semua jenjang sekolah. Yang ketiga, mempercepat transformasi sistem pendidikan menuju era digital. Yang keempat, meningkatkan kesadaran pentingnya literasi digital bagi seluruh elemen pendidikan, yaitu guru, siswa, dan juga orang tua. Yang kelima, membuka peluang inovasi metode pembelajaran yang lebih adaptif dan berbasis teknologi ke depannya. B. Saran. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran untuk diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif untuk pengembangan lebih lanjut, baik dalam proses pembelajaran daring maupun dalam penyusunan karya ilmiah selanjutnya. Yang pertama, bagi pendidik dan pengelola pendidikan, pendidik dan pengelola pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dalam memanfaatkan teknologi digital
secara optimal dalam proses pembelajaran. Pelatihan yang berkelanjutan bagi para guru mengenai penggunaan media digital sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan pembelajaran daring maupun pembelajaran kombinasi daring dan luring di masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu bagi siswa. Siswa diperlukan pengembangan sikap mandiri, kreatif, dan aktif dalam memanfaatkan teknologi untuk keperluan pembelajaran. Selain itu, kedisiplinan dalam mengelola waktu serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas merupakan kunci keberhasilan dalam pembelajaran jarak jauh. 3. Bagi orang tua. Orang tua siswa diharapkan dapat berperan aktif dalam mendampingi anak-anak mereka selama proses pembelajaran daring. Dukungan emosional dan teknis dari keluarga sangat penting untuk membantu siswa tetap termotivasi serta mengurangi tekanan dalam proses belajar di rumah. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian dan analisis lanjutan mengenai efektivitas pembelajaran daring, hambatan dalam akses teknologi, serta dampak sosial emosional terhadap siswa sangat diperlukan guna ditemukan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan pendidikan digital di masa yang akan datang. Penulis berharap makalah ini dapat memberikan kontribusi positif baik dalam dunia pendidikan maupun dalam pengembangan pembelajaran berbasis digital. Diharapkan bahwa temuan-temuan dalam makalah ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pendidik, pengelola pendidikan, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang. Selain itu, penulis juga mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan-tantangan pendidikan digital di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam menciptakan solusi-solusi yang dapat mengoptimalkan pembelajaran daring dan meningkatkan pengalaman belajar siswa secara menyeluruh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.